Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wismawardani dengan NPM 2140301158. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teks iklan, slogan, atau poster. Perlu kita ingat kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks berita. Berbicara tentang berita, ketika kita melihat berita, entah itu melalui media cetak maupun media elektronik, pasti tidak bisa terlepas dengan yang namanya iklan. Hampir setiap saat kita pasti melihat ya atau mendengarkan tentang iklan. Tujuan iklan itu apa sih sebenarnya? Tujuannya itu untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca dan pendengar untuk berbuat sesuai dengan kehendak ya dari iklan tersebut. Selanjutnya, saya akan bergeser ke pengertian. Nah, di sini ada pengertian iklan, slogan, dan juga poster. Yang pertama, pengertian tentang iklan. Iklan adalah sebuah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa. Iklan juga bisa diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Kita tahu bahwa iklan itu diperlihatkan melalui berbagai media massa ya, seperti televisi, koran, majalah, radio, dan media massa yang lainnya. Nah, bagi perusahaan bisnis komersial, iklan itu digunakan untuk menjual barang atau jasa. Sedangkan bagi dunia perkantoran, iklan itu bisa saja digunakan untuk merekrut tenaga kerja di pemerintah. Bagi pemerintah, iklan itu digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi. Nah, bagi orang perorangan, iklan itu untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi atau perorangan. Nah, di sini pengertian kedua yaitu tentang slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan lain sebagainya. Jadi slogan itu bentuknya adalah kata-kata ya. Kata-kata atau kalimat pendek yang diucap, yang dipakai sebagai tuntunan. Nah, slogan ini juga bisa jadi terdapat dalam iklan juga. Seperti iklan produk herbal begitu ya. Produk jamu begitu kan. Biasanya ada slogan. Nah, yang ketiga ada poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, kita pasti tidak asing ya kalau mendengar tentang poster. Poster ini bisa ditemui di sepanjang jalan maupun
di dinding-dinding jalan begitu ya. Nah, slide yang ketiga. Nah, ini contoh iklan, slogan, dan juga poster. Di sini ada iklan, ya, iklan tentang layanan masyarakat ya, slogan juga, dan poster. Jaga diri dan keluarga Anda, karena sekarang musimnya COVID-nya, jadi saya akan contoh seperti itu. Jadi di situ iklan yang pertama digunakan untuk membujuk para pembacanya agar menjaga diri, ya, menjaga diri dan keluarga dari virus corona. Dengan cara apa? Dengan menggunakan masker, atau tutup mulut dengan tangan atas bagian dalam. Nah, ini adalah contoh slogan yang kedua. Ini slogan. Jadi slogan itu sangat singkat ya dibandingkan dengan iklan ataupun poster. Kata-kata yang digunakan itu singkat. Seperti ini, ayo perangi narkoba. Nah, ini poster. Ya, bisa pandemi. Ya. Lalu apa sih unsur-unsur iklan, slogan, dan poster? Nah, iklan itu unsurnya memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Jadi dalam iklan itu mengandung unsur gambar. Jadi di iklan itu ada gambar dan juga kata-kata ya, atau bisa juga gerak dan suara. Kalau gerak dan suara, gambar itu biasanya dijadikan dalam bentuk video atau semacamnya ya. Yang kedua, slogan. Nah, slogan itu mengutamakan kata-kata ya, karena slogan itu umumnya berbentuk kata-kata yang singkat. Nah, itu yang paling utama itu kata-kata ya. Yang ketiga ada poster. Di poster itu yang paling utama adalah kekuatan gambar dan kata-kata. Nah, biasanya poster itu juga dipajang di tempat-tempat umum, jadi agar menarik perhatian begitu ya. Itu dikuatkan unsur gambarnya gitu, dan kata-katanya. Nah, selanjutnya unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, unsur-unsurnya yang pertama yaitu sumber. Sumber adalah pemasang iklan, ya, yang memasangkan iklan tersebut, atau orangnya yang memasang iklan, yang berinisiatif ya, yang berinisiatif membentuk iklan, dan penyandang dana atau apa ya istilahnya, penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua adalah pesan. Nah, pesan adalah informasi yang disampaikan. Nah, kalau iklan itu ya berisikan informasi ya. Jadi kalau tidak ada sebuah informasi atau pesan, itu tidak dinamakan iklan ya. Terus yang ketiga ada media, sarana yang digunakan ya, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Yang keempat, penerima. Penerima itu adalah orang atau individu atau kelompok masyarakat
yang menjadi sasaran atau objek dari iklan tersebut. Yang kelima ada efek atau akibat ya. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima. Nah, baik itu dalam aspek sikapnya, pola pikir, perilakunya, kebiasaannya, dan pola hidupnya. Nah, jadi iklan itu memberikan efek apa kepada diri penerimanya? Entah itu efek pada sikapnya, menjadi pola pikirnya seperti apa setelah melihat iklan tersebut. Nah, yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik itu tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dalam iklan, gitu ya. Dan iklan mengenai layanan masyarakat seperti iklan narkoba itu umpan baliknya yaitu menolak pemakaian narkoba. Padanya menyimpulkan maksud suatu iklan. Jadi iklan itu diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Nah, yang kedua, iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Nah, iklan taktik, jadi taktik untuk perancangan iklan tersebut seperti apa gitu, untuk mendorong konsumen ya segera melakukan respon dengan merek di iklan tersebut begitu ya. Sedangkan tujuan dan fungsi iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasional. Iklan itu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik ya, suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Kedua, fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Nah, biasanya pola-pola belanja itu iklan tentang produk baju begitu ya, gaya hidup seperti iklan kebersihan gitu ya. Nah, itu fungsi transformasional juga informasional. Nah, selanjutnya pola-pola penyajian dalam iklan. Pertama, iklan media cetak. Karakteristik atau ciri-ciri utama iklan yaitu pasti menggunakan bahasa tertulis ya di dalam penyampaian pesan-pesannya. Iklan di media cetak mengandalkan desain grafis atau warna dan bentuk huruf, tata letak serta gambar-gambar. Nah, berikut ini macam-macam iklan media cetak menurut keluasan ruangnya. Yang pertama, iklan baris. Nah, iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teksnya terbatas, tidak ada gambar, banyak terdapat singkatan, dan banyak dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Nah, contohnya yaitu dijual tanah luas 150 BT, lokasi objek wisata Situ Gede, hub.bpk Yayan TLP. Nah, di situ terdapat singkatan ya, yaitu pada kata BT. BT itu singkatan dari Batak ya, kalau tidak salah ya, Batak. Dan juga ada hub. Nah, itu singkatan dari hub, hubungi. Nah,
Dan di situ ada juga singkatan BPK. Nah, itu singkatan dari Bapak. Ya. Jadi, dijual tanah luas 150 bata, lokasi objek wisata Situ Gede. Hubungi Bapak Yayang. Telepon, nah, TLP itu telepon. Yang kedua, iklan kolom. Adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Bentuknya besar, sering menyertakan gambar, teks, dan ilustrasi yang menarik. Nah, selain dua iklan tersebut, ada juga iklan yang lainnya seperti iklan display dan iklan advertorial. Nah, iklan display itu iklannya seperti apa sih? Jadi iklan display itu hanya menggunakan kata-kata dan gambar atau foto. Biasanya itu iklan penjualan kendaraan roda 4 gitu ya. Itu biasanya menggunakan iklan display. Nah, iklan advertorial itu hampir sama seperti iklan display, tetapi advertorial ini seperti berita ya penyampaiannya. Contohnya seperti pelayanan jasa kesehatan, juga pengobatan alternatif. Yang kedua, iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang berbasis perangkat elektronik. Unsur-unsur yang mencakup iklan elektronik adalah sebagai berikut. Satu, iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Yang kedua, iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Iklan film. Iklan film ini tersaji dalam judul film atau produk sinema. Biasanya muncul sebelum film utama diputar. Nah, sedangkan iklan menurut isinya diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu iklan pemberitahuan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Nah, ini contoh dari iklan pemberitahuan tentang pembubaran sebuah perusahaan. Ya. Bisa dilihat. Ya. Nah, yang kedua, iklan layanan masyarakat. Nah, tujuannya untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat mengenai suatu informasi atau membujuk ya masyarakat untuk tujuannya yaitu membujuk masyarakat. Nah, seperti ini contohnya. Gunakan smartphone dengan bijak. Dan masih banyak yang lainnya seperti kebersihan juga tadi yang contoh sebelum ini juga itu termasuk iklan layanan masyarakat ya. Yang ketiga, iklan penawaran. Tujuannya untuk menawarkan produk atau jasa. Nah, ini contohnya ya. Menawarkan jasa seperti tenaga kerja, gitu ya, produk produk barang. Struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Struktur teks iklan adalah sebagai berikut. Terdapat pengenalan produk atau judul teks, pernyataan persuasif, yaitu pernyataan yang dapat mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu. Biasanya disajikan pula slogan, ya, gambar-gambar produk serta nama dan logo perusahaan. Jadi iklan itu isinya juga ada slogan gitu ya, ada unsur-unsur slogan gitu. Dan juga yang berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks iklan, yaitu yang pertama kata-katanya bersifat persuasif. Nah, persuasif itu bujukan atau dorongan ya. Pernyataan yang imperatif. Nah, ajakan, permintaan atau dorongan. Contoh katanya adalah hadirilah ya, ikutilah, nikmati sebaiknya dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahasanya sederhana, mudah diingat dan mudah dipahami. Jika bahasanya itu tidak sederhana ya, bertele-tele dan panjang lebar begitu ya, itu tidak akan menarik perhatian, malah
seperti kesannya bosan gitu ya. Nah, begitu. Langkah-langkah menulis teks iklan. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yaitu fokusnya pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Contoh ya, Anda sering bising-bising, gunang-gunang, gitu ya, ingin meredakan nyeri sendi. Gitu. Yang kedua, menawarkan solusi. Contoh ya, obat herbal alami mengurangi dan meredakan nyeri sendi dan dapat beraktivitas normal kembali. Nah, itu solusinya ya. Solusinya untuk mengurangi dan meredakan nyeri sendi. Iklannya obat herbal alami. Nah, yang ketiga, menunjukkan bukti. Contoh, Anda akan merasa sehat bugar karena efek dari bahan herbal alami. Tuh. Buktinya itu memberikan efek ya, efek sehat bugar gitu ya, dengan meminum atau konsumsi bahan herbal alami. Gitu. Yang terakhir, mengajukan harga. Contohnya hanya dengan berapa harga gitu ya, Anda sudah bisa beraktivitas normal kembali seperti sebelumnya. Gitu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya itu, iklan adalah sebuah sarana untuk menawarkan barang atau jasa yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan ataupun perorangan dengan tujuan untuk membujuk dan memengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan kaidah teks iklan tersebut yang dikehendaki oleh iklan tersebut. Dan di dalam iklan biasanya termuat slogan dan juga biasanya poster juga. Seperti itu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.